Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa nggak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini, kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami nggak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah, ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Kalau bahasa anak sekarang tuh gini, Allah aja dia gituin, apalagi kamu. Kan? Ya, Nabi aja dia cuekin, apalagi kamu kan? Tapi jangan khawatir, sekalipun kau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku padamu. Tapi itu cuma sementara, besok-besok selesai, aku bangkitkan semua kalian, aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis. Tuh. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat. Apa nanti nggak malu dan nggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan dah tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau nggak ditobati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada 2 tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya tapi tidak tobat. Ya. Awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak tobat ya, bukan yang tobat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat. Dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih nggak tobat. Nah, ini nanti akan diungkap di alam kubur dan diberikan satu muqaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu. Ya. Nah, itu 2 tipe seperti itu. Turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa husila ma fis, akan diungkap suatu saat nanti. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Di surah Ghafir, surah ke-40, ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi maaf, orang-orang yang maaf sekali gemar mengumpulkan hartanya untuk pamer saja, untuk mengoleksi dunia, tak pernah punya visi hidup untuk pulang, maka mesti hati-hati. Alhaakumut takatsur. Orang yang maksiat terbuka nggak mau sadar mesti hati-hati, ya, karena cara pulangnya itu berbeda. Quran surah Al-Infitar ayat keempat. Wa idzal quburu bu'thirat. Al-Infitar ayat keempat. Apabila yang dikubur itu sudah terungkap, terbuka semua, maksudnya selesai, terbelah. Ini kiamat. Jadi dikubur pun nggak selamanya. Ya. Ada yang pengen abadi di alam kubur? Tidak, nggak selamanya. Ya. Jadi kalau yang nikmat di alam kubur tadi kan diberi kenikmatan ya, kenikmatan pembuka. Itu cuma mukadimah aja Pak Bu. Insya Allah nanti kalau sudah masuk kubur, ya, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan. Itu kalau dapat kemuliaan itu cuma pembuka. Itu cuma pembuka saja, mukadimah saja. Diberi kenikmatan melimpah, enak, istirahat, nyaman dan macam-macam. Ya, itu cuma pembuka aja. Nanti satu masa selesai di situ. Wa idzal quburu bu'thirat. Selesai semuanya. Balik kita ke alam lain, puncaknya ke akhirat. Nah, ayat ini Al-Infitar ayat yang keempat ingin menegaskan di alam kubur pun tidak abadi, pindah. Oh, berarti yang pelaku maksiat tadi menyimpulkan nggak apa-apa kan cuma sementara mimpinya bangun. Iya, Cepi, cuma saat bangun lebih dahsyat. Jadi yang dimimpi keluar semua. Ya. Ya. Terus Quran surah Abasa, ya, surah 80 ayat 21. Baik, pelan-pelan. Kalau tadi kan sudah diungkap ya, di kuburnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, bahayanya bagaimana yang mengancam. Nah, sekarang kita akan masuk ke kubur tidak? Akan masuk tidak? Nah, maka di Abasa ini diingatkan. Quran surah 80 ayat 21. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Nah, ini, oke? CAQ semua kan? Calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup, dari 2 kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita, karena kita nggak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat pasti dikubur. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya nggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu kama ya'isal kufaru min apa? Ashabil
kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan keselamatan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik, bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran kedudukan ke hartanya berlipat tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal, dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya itu. Ya, ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur nggak mau ikut-ikutan. Makanya di sini ada Allah. Hei, kamu ini sadar gak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu, lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia nggak pengen ikut. Kadang-kadang dia abaikan. Coba lihat. Ya, ada pimpinan misalnya tingkat tertinggi, lihat anak buah bawahnya misalnya menjalankan tugas bahkan dari dia untuk berbuat salah, berbuat maksiat. Ya, apakah mengedarkan narkoba atau misalnya membeki kegiatan yang tidak baik. Lalu tiba-tiba dia wafat, apakah peduli atasannya? Tidak. Yang ada yang terjadi, jangan bawa-bawa atasan, padahal dia yang nyuruh. Terus Anda mau jadikan teman yang seperti itu? Dia pada kawannya saja nggak bertanggung jawab, dengan imannya saja dia nggak peduli. Kalau dia dengan Allah saja nggak peduli, kenapa Anda dia jadikan teman? Dan kenapa Anda menjadikannya dia teman? Kalau bahasa anak sekarang tuh gini, Allah aja dia gituin, apalagi kamu. Kan? Ya, Nabi aja dia cuekin, apalagi kamu. Ini peringatan Quran, ini bukan dari saya, ini peringatan Quran. Jangan sekali-kali Anda dimanapun Anda berdinaskah, tugas formal, Anda berdagangkah, jangan berteman dengan orang menyimpang. Karena saat Anda susah pun yang akan peduli. Temannya aja yang sama-sama berbuat menyimpang, dia sisihkan, apalagi Anda. Paham? Teruskan. Quran surah ke 35 Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya wal amwat innallaha yasma'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalau Anda masih belum sadar juga, kata Allah, hei, kamu ini masih hidup, masih punya harapan, masih punya bekal. Kalau sudah meninggal, gak sama keadaan orang hidup dengan wafat. Mumpung kamu masih hidup, karena kalau sudah meninggal, temanmu yang meninggal pun kamu gak bisa dengar suaranya. Cuma saya yang tahu keadaan di alam kubur. Karena saya tahu, kata Allah, dan saya punya Rahman dan Rahim, dengan sayang saya sampaikan kepadamu. Karena sayang saya. Ibu maaf, kalau ada anak misalnya ingin berbuat menyimpang, ibu cegah tidak? Kenapa? Karena ibu sayang. Karena itulah ibu saking sayangnya, maaf, jangankan anak lahir, di dalam saat dikandung pun bukankah dijaga dari yang maksudnya? Dijaga dari yang merusak. Ibu kalau sedang mengandung, mau nggak makan makanan yang kotor? Makanan yang merusak? Tidak kan? Kenapa? Karena sayang kepada bayi yang dikandung, janin yang terkandung. Di tempatnya pun disebut oleh Allah dengan rahim. Karena ada rahim, dijaga betul. Jaga supaya apa? Supaya di dalamnya merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada tempat disebut dengan rahim. Nah, Allah itu sifat rahim melekat kepadanya. Karena sayang dengan kita, diingatkan. Bahasa bebasnya gini, karena saya sayang engkau dengan rahimku. Karena saya cinta kamu dengan rahmanku. Jangan sampai masuk kubur, kamu tersiksa, kamu nestapa. Karena beda antara hidup di dunia dengan kehidupan di kubur. Mumpung masih hidup, cari bekal. Karena engkau tak mampu mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau tadi Allah sampaikan jangan bergaul dengan yang begini, jangan terlena dengan yang seperti ini, itu karena Allah sayang dengan kita. Itu saja. Jelas ya? Ya, jadi kalau nggak sayang nggak akan mungkin diingatkan. Teruskan. Al-Hajj ayat ke-7. Yang ketujuhnya Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fi wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Tapi jangan khawatir, sekalipun engkau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku padamu. Tapi itu cuma sementara. Besok-besok selesai, aku bangkitkan semua kalian. Aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal dalam sakaratul mautnya, kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. Ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Nah, ini kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali. Salah satu pesannya adalah karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu. Maka
maka diingatkan setiap hari. Maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap nggak bekalnya, lihat temannya, selamat nggak keluarganya. Ya, maaf, izin maaf sekali, saya berulang kali minta maaf nih. Ya, berulang kali. Ada seorang suami saleh, istrinya saleh luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan, bangunnya agak terlambat. Biasanya jam 3, ini setengah 4 bisa. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. Pak, saya cepat bangun, Pak. Perjalanan kita masih panjang, sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir yang sudah punya banyak bekal di depan kita, kita mesti nyusul mereka. Bangun, Pak. Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. Pak, ajal itu mendekat kepada kita, sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya nggak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya nggak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah, ya Allah, mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Takutnya kita meninggal malam ini, kita nggak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja, dibisikin istri, Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa nggak bawa apa-apa pun ke rumah di hari ini. Kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami nggak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah, ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih nggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah, ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena nggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih nggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala taqum ala qabrihi. Allahu Akbar. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, nggak usah disalatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya, katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan, 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan, diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam, masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Gak boleh Anda sembarangan ini kufur, ini tobat, gak boleh. Gak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya, gak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini tobat, ini aja, bunuh aja, tembak aja, tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, Nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku muslim tapi banyak sekali menyakiti Nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu Nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan. Biasanya sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Ketemu munafik lagi. Hati-hati. Jangan sampai yang menyolatkan itu sama munafik, sama berbuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala taqum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut. Supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.